Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 27 Maret 2022 bersama saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Azifa Zahriadis. Seperti biasa pemirsa, sejumlah informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, harga ikan di pasar tradisional di Kota Medan cukup mahal. Selain karena nelayan tidak melaut akibat cuaca yang buruk, para pengusaha ikan juga menjual ikan ke luar negeri. Ikan yang dijual ke luar negeri adalah ikan yang berkelas dibayar dengan dolar, membuat ikan tersebut harganya mahal dan sulit ditemukan di pasar tradisional di Kota Medan. Ikan-ikan yang mengalami kenaikan harga tersebut pada umumnya pasokannya sangat berkurang akibat nelayan tidak melaut karena cuaca yang tidak bersahabat. Selain itu, ikan-ikan ini juga kebanyakan diekspor ke luar negeri tanpa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Harga ikan yang mahal tersebut antara lain ikan gembung kuring yang dijual saat ini Rp50.000 hingga Rp55.000, yang sebelumnya hanya sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Sedangkan ikan gembung kedah sebelumnya dijual Rp20.000, kini menjadi Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Ikan-ikan jenis ini sangat sedikit pasokannya karena banyak diekspor ke luar negeri. Begitu juga dengan ikan tongkol yang sebelumnya dijual Rp25.000, saat ini sudah naik menjadi Rp30.000 hingga Rp35.000 per kilogram. Ikan sekayang sebelumnya hanya Rp18.000, kini harganya mencapai Rp35.000. Akibat kenaikan harga ikan ini, banyak pedagang ikan yang mengeluh karena pembeli ikan laut beralih ke ikan tambak seperti ikan mujair, ikan nila, dan ikan lele jumbo yang kini harganya juga mulai naik. Salah seorang pedagang ikan di Pasar Pagi Belawan, Haji Udin, mengatakan harga ikan mahal karena nelayan yang ada di Medan Utara, khususnya di Belawan, tidak melaut, dan untuk memenuhi kebutuhan pasar, ikan didatangkan dari Aceh dan Sibolga. Minyaknya juga ini, minyak makan naik, kok pengaruh ke minyak dolar. Apa harapan Haji kepada pemerintah? Minta bagusnya bagus lah kerja itu orang tuh, ya kan? Jangan mikirkan orang, pikirkan rakyat lah, ya kan? Harga ikan yang mahal ini terjadi di kawasan pasar-pasar tradisional di Medan Utara seperti di Belawan, Medan Labuhan, di Pasar Simpang Kantor, Pasar Martubung, Pasar di Titipapan, dan di Pasar 5 Medan Marelan. Sementara itu pemirsa, beberapa hari menjelang bulan suci Ramadan, harga ayam potong di Kota Tebing Tinggi terus merangkak naik. Kenaikan ini akan terus berjalan mengingat permintaan akan daging ayam menjelang bulan Ramadan terus meningkat. Seperti terlihat di Pasar Impres Kota Tebing Tinggi, pembeli lebih sedikit dari hari biasanya akibat daging ayam potong terus mengalami kenaikan. Saat ini harga daging ayam potong putih naik dari Rp20.000 menjadi Rp25.000 per kilonya. Sementara ayam potong merah naik dari Rp17.000 menjadi Rp19.000 per kilogramnya. Sedangkan ayam kampung tidak terlihat lagi diperjualbelikan. Menurut para pedagang, 2 minggu terakhir ayam potong terus mengalami kenaikan. 24 yang besar 21,5, ayam Eropa 20, 19 ayam Eropa, ayam petelur 19, ayam kampung 55. Untuk kenaikan ini sejak kapan, Pak? 2 minggu lewat lah, mulai naik, turun naik. Dari harga biasanya berapa tuh, Pak? Harga 20, Sekarang, Bang? 25. Itu ayam putih ya, Pak? Iya. Pembeli juga mengeluhkan kenaikan harga daging potong ini, pasalnya harga naik, sementara harga tidak bisa dinaikkan. Mesin tadi mau apa yuk? Ayam. Ayam. Untuk saat ini harga ayam gimana nih, Kak? Ini harganya naik nih hari 21. 21 ya? Malam 20. Jadi dengan kenaikan gini, Kak, untuk usaha gimana, Kak, menurut Kakak? Usaha. Ya untuk usaha Kakak lah, dengan harganya ayam ini naik. Oh, ya gimana lah? Apa juga? Rasa juga modalnya bertambah. Harapannya supaya ayam ini tetap jangan naik lah, turun aja. Ya kan? Stabil ya, Kak, ya? Stabil. Kini pedagang ayam maupun pembeli sama-sama berharap agar pemerintah turun tangan untuk dapat menstabilkan harga agar usaha mereka tetap jalan dan dapat keuntungan.
Meski harga eceran tertinggi telah resmi dicabut oleh pemerintah, namun minyak goreng curah di Kota Pematang Siantar masih sulit diperoleh. Hal ini pasti banyak distributor minyak goreng curah yang tidak memiliki stok di beberapa lokasi di Kota Pematang Siantar beberapa hari terakhir. Kosongnya persediaan minyak goreng curah yang ada di distributor membuat masyarakat, khususnya pelaku usaha gorengan, kesulitan untuk menjalankan usahanya. Salah seorang distributor minyak goreng curah, Juanda, menjelaskan kosongnya minyak goreng curah ini telah terjadi dalam beberapa hari terakhir. Hal ini membuat banyak pelanggan merasa kecewa karena minyak curah biasanya selalu ada. Namun beberapa hari terakhir selalu kosong dan sangat sulit ditemukan. Juanda berharap minyak goreng curah ini dapat kembali normal agar para konsumen, khususnya para pedagang gorengan, dapat membuka kembali usahanya. Minyak beberapa hari ini memang kosong gitu, jadi kami pelanggan-pelanggan yang datang pun terhambat juga gitu kan, mau beli minyak untuk gorengan mereka di rumah, dan untuk jualan mereka yang di rumah pun agak terhambat. Jadi pulang untuk kedepannya kami meminta supaya minyak goreng tetap ada lah gitu kan, ada stoknya, jadi langganan pun tidak ada yang kecewa balik gitu. Kami per kilo yang 10 kilo ke atas kali 15,5. Setelah dicabutnya harga eceran terendah oleh pemerintah, minyak goreng curah dijual dengan harga Rp15.500 per kilogramnya. Sementara harga minyak goreng kemasan saat ini berkisar Rp25.000 hingga Rp28.000 per liter. Pemirsa, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik GBP Lumban Pea Kabupaten Toba memastikan kecukupan pasokan beras menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Perbaikan mutu untuk menjaga kualitas beras juga terus dijaga oleh Bulog sehingga dipastikan tidak ada beras yang tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat. Pasokan beras hingga 6 bulan ke depannya masih ada stok beras medium sebanyak 171 ton dan stok beras premium sebanyak 169 ton. Kepala Gudang Bulog GBB Lumban Pea Zulfaldi mengatakan bahwa stok beras untuk wilayah kawasan Danau Toba hingga saat ini relatif aman menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri nantinya. Untuk memenuhi pasokan beras saat ini, khususnya menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri, pihak Bulog sendiri mendatangkan beras medium dari Thailand dan Sulawesi Selatan dan untuk beras premium diperoleh dari luar daerah Kabupaten Toba. Operasi pasar itu sesuai permintaan Kementerian Perdagangan dari Januari sampai Desember, bagaimana meningkatkan produk pangan agar selalu terpenuhi dan adakan satu operasi pasar bagi beras premium. Untuk menstabilkan harga beras di pasaran, harga beras GBB Bulog Lumban Pea untuk beras jenis medium kemasan 50 kg dengan harga Rp430.000 per karung atau sekitar Rp8.600.000 per kilogram. Dan untuk beras jenis premium kemasan 12 kg dengan harga Rp126.000 atau sekitar Rp10.500.000 per kilogram. Pihaknya akan mendatangkan minyak goreng dan gula untuk distok di gudang Bulog GBB Lumban Pea. Beras relatif aman karena selama ini harga beras cenderung stabil. Dari sepanjang tahun kami melakukan operasi pasar, yaitu melalui ketersediaan pangan, stabilitas harga. Itu nama KPSA. Jadi kami sepanjang tahun kami melakukan program itu sehingga sampai pada saat ini menjelang Ramadan pun harga beras cenderung stabil. Iya, kalau di Lumban Pea memang hanya beras, cuman untuk minyak dan gula ada di kantor cabang Pematang Siantar. Jadi mereka langsung yang melakukan penjualan, baik secara pasar murah maupun secara ke mitra-mitra langsung. Untuk harga beras premium saat ini di pasar tradisional Balige dengan harga Rp11.000. Maksud kami Rp11.250 per kilogram. Pedagang di sembako di pasar tradisional Balige ini membeli beras dari kilang-kilang padi terdekat. Namun, untuk minyak goreng pendistribusiannya hingga saat ini belum normal seperti biasa dan harga pun masih relatif tinggi. Posisi lancar semua, stok masih cukup. Di sini bukan per kilo, per liter tumba. Satu tumba dia 18.000. Satu tumba 1 kilo 6 on. 6 ons ya. 18.000. Belum ada kenaikan harga untuk saat ini, Pak? Iya, masih normal semua. Distribusiannya gimana, Pak? Lancar dari kilang. Dari kilang ya? Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, Pak ya? Iya.
Pemirsa, sejumlah informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami akan segera kembali. Pemirsa, tim penyidik di Treskrim Polda Sumatera Utara tidak menahan 8 tersangka kasus penganiayaan kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Penahanan tidak dilakukan oleh polisi terhadap 8 tersangka karena dinilai kooperatif selama proses pemeriksaan oleh tim penyidik. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para tersangka, kasus penganiayaan kerangkeng dilangkat oleh tim penyidik sejak Jumat siang kemarin hingga Sabtu pagi kemarin. Akhirnya mereka tidak dilakukan penahanan dan hanya dikenakan wajib lapor selama proses penyelidikan lebih lanjut. Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan pemeriksaan secara maraton terhadap 8 tersangka termasuk anak Bupati Langkat nonaktif DP selama 2 hari polisi melakukan pendalaman kasus dan kemungkinan terdapat tersangka lainnya. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, TS berperan sebagai kalapas dan mengawasi kerangkeng di sekitar rumah Bupati Langkat nonaktif, begitu juga dengan tersangka lainnya, sehingga tim penyidik dapat mengungkap kasus penganiayaan maupun tindak pidana perdagangan orang. Tindakan kooperatif dari 8 tersangka dalam proses penyelidikan sehingga mereka tidak dilakukan penahanan. Penyidik mempertimbangkan untuk tidak melakukan penahanan. Pada saat pemanggilan ke 8 tersangka untuk kita lakukan interogasi awal, bersama penasihat hukumnya mereka kooperatif. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi, ke-8 tersangka tersebut hadir. Dan kemarin rekan-rekan juga menyaksikan ke-8 tersangka tersebut hadir pada saat kita panggil di tanggal 25 kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan ini penyidik masih melakukan pendalaman lainnya, salah satunya akan melakukan prarekon, kemudian akan melakukan pemeriksaan manajemen terhadap salah satu perusahaan atau PKS yang digunakan untuk mempekerjakan warga yang ada dalam kerangkeng. Kemudian penyidik juga berkoordinasi dengan pihak kejaksaan terkait dengan perkara yang kita proses. Untuk proses penyelidikan, tim penyidik Polda Sumatera Utara akan melakukan pemeriksaan keterangan terhadap pihak manajemen pabrik sawit milik perkebunan Bupati Langkat nonaktif. Pemirsa, petugas gabungan Satres Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan upaya peredaran 58 kg sabu dan 3.340 pil ekstasi jaringan internasional yang rencananya akan diedarkan di kota Medan. Narkoba yang disita oleh petugas kepolisian saat para pelaku sedang membawa narkotika untuk diedarkan, dan dari 4 pelaku yang diamankan adalah anak bersama ibunya. Inilah detik-detik penangkapan seorang pelaku narkoba berinisial MFM yang hendak membawa sabu untuk diedarkan di seputaran Jalan Selamat Ketaren, Kelurahan Medan Estate, Kabupaten Deli Serdang. Petugas yang sudah membutuhkan pelaku langsung melakukan penyergapan ketika pelaku memasuki jalan sepi. Dari hasil penggeledahan ditemukan sabu sebanyak 30 kg dalam kodi berada di belakang mobil minibus yang dibawa pelaku. Petugas gabungan Satres Narkoba Polrestabes Medan kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap seorang tukang becak bermotor
berinisial RAD ditangkap di Jalan Titipapan Kambing, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Tak sampai di situ, dari hasil interogasi, petugas melakukan pengembangan dan berhasil meringkus seorang ibu rumah tangga berinisial YL beserta anaknya MR. Keduanya ditangkap di Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Sunggal, Sri Gunting, Kabupaten Deli Serdang. Sementara untuk 3.340 butir ekstasi dan sabu 395 gram ditemukan di dalam rumah yang mana pelakunya sudah melarikan diri. Kapolrestabes Medan, Komisaris Besar Polisi Valentino Alfa Tatareda mengatakan sabu yang disita dari pelaku dibawa dari jaringan narkoba Malaysia, Aceh, dan Medan. Mengamankan 2 orang pelaku. Ya. Ini ibu dan anak kandung, ya, atas nama YL dan MR. Ya. Barang bukti tersebut juga barang bukti dari penangkapan ini berhasil diamankan sejumlah 8 atau seberat 8,8 kg. Ya, ini dari Malaysia, ada kaitannya dengan jaringan internasional. Kemungkinan ini masih kita kembangkan, kita melakukan penyelidikan lanjut. Dalam kasus ini, keempat pelaku yang ditangkap saat ini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun karena dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Sat Narkoba Polres Asahan berhasil meringkus komplotan narkoba jaringan Sumatera Utara di Kabupaten Labuhan Batu dengan mengamankan 1 kg sabu. 1 dari 3 pelaku merupakan daftar pencarian orang atas kasus pembunuhan berencana terhadap seorang wanita yang jasadnya dibuang di jurang di Asahan pada 2021 lalu. 3 tersangka FL, FAR, dan MN warga Labuhan Batu ini merupakan jaringan narkoba kelas kakap di wilayah Sumatera Utara yang berhasil dibekuk Sat Narkoba Polres Asahan. Kapolres Asahan AKBP Putu Yuda Prawira mengatakan penangkapan ketiga tersangka merupakan target operasi petugas atas laporan warga. Polisi yang menyamar menjadi pembeli langsung meringkus tersangka dan mengamankan 1 kg sabu dengan menggunakan kemasan teh hijau. Tidak hanya itu, 1 dari 3 tersangka juga ternyata merupakan DPO atas kasus pembunuhan berencana terhadap seorang wanita yang jasadnya dibuang di pinggir jurang pada tahun 2021 lalu. Personil kita melakukan undercover buy. Dari undercover buy inilah kita tangkap yang pertama tersangka FL. Kemudian dari FL ini kita kembangkan ke Ranto Prapat, akhirnya tertangkaplah tersangka inisial VAR, di mana tersangka di dalam rumah tersangka VAR ini berhasil kita sita narkotika jenis sabu seberat 1 kg bruto ya. Polisi terus mengembangkan kasus kepemilikan sabu. Atas perbuatannya kini ketiga tersangka terancam hukuman seumur hidup atau mati. Pemirsa, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Tanjung Balai beserta TNI Polri melakukan razia mendadak di penginapan kelas pelatih di Jalan Sudirman, kilometer 7, Kota Tanjung Balai. Dalam razia tersebut diamankan 9 orang pasangan, keseluruhan 19 orang diduga bukan suami istri. Mereka kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan dan pembinaan. Petugas gabungan yang dipimpin pelaksana tugas PLTK Satpol PP Kota Tanjung Balai Arifin Ritoga bersama TNI Polri menggerebek sejumlah hotel dan penginapan di kilometer 7 Kota Tanjung Balai dan kos-kosan. Adapun 9 pasangan yang bukan pasangan suami istri di dalam kamar penginapan. Pasangan ini tampak kaget lantaran tidak mengira kalau perbuatan berduaan di dalam kamar mereka digerebek petugas apalagi di siang hari. Termasuk yang terjadi di salah satu penginapan di Arteri. Pasangan tersebut bersembunyi saat digerebek petugas gabungan yang melakukan razia penyakit masyarakat. Mereka terlihat salah tingkah dan panik saat pintu mereka dibuka, bermacam alasan yang mereka berikan kepada petugas agar tidak terjaring razia pekat. Pelaksana tugas Kasatpol PP Kota Tanjung Balai, Arifin Ritonga mengatakan, razia mendadak ini rutin dilaksanakan siang hari maupun malam hari terkait dengan razia penyakit masyarakat. Apabila ada ditemukan sudah berulang kali dilakukan pendataan terjaring razia, akan dilakukan rehabilitasi pengiriman.
Ini kegiatan yang biasa kita laksanakan, kegiatan rutin pekat namanya, penyakit masyarakat. Seperti biasa untuk ini nanti yang pertama sudah kita laksanakan. Apabila ditemui nanti dia ada sampai 3 kali, kita akan adakan pengiriman eksekusi ke rehab namanya. Tetapi kalau tidak bertentangan, tidak dijumpai dengan penemuan yang pertama, kita adakan pembinaan, kita panggil saudaranya melalui Kepling dan lurah, kita akan koordinasikan supaya dibina di lingkungan masing-masing dulu. Pasangan diduga bukan suami istri yang terjaring ini kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan pendataan. Mereka akan dipulangkan ke rumah masing-masing setelah ada jaminan pihak keluarga dan disaksikan kepala lingkungan. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek jera. Cipta Kondisi Kamtibmas Polres Tanah Karo kembali gencar melaksanakan patroli dan razia penyakit masyarakat serta mengantisipasi kriminalitas. Dalam razia, petugas mengamankan 2 orang laki-laki dan perempuan tanpa identitas resmi dari sebuah kamar di salah satu lokasi pijat. Dalam upaya meminimalisir penyakit masyarakat dan mengantisipasi tindak kriminal atau kejahatan, Polres Tanah Karo kembali gencar patroli dan razia. Pelaksanaan patroli dan razia di beberapa lokasi tempat hiburan, warung maupun jalan raya yang rawan pelanggaran keamanan dan ketertiban. Dengan sasaran seperti asusila, minuman keras, ilegal, senjata tajam, dan sebagainya. Dalam razia, petugas melakukan penggeledahan dan pemeriksaan identitas seluruh pengunjung. Di salah satu lokasi pijat di Desa Bunuraya, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo, petugas menemukan seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berada di dalam satu kamar. Karena tidak dapat menunjukkan identitas resmi, keduanya dibawa ke Mapolres guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Kanit Resum Satreskrim Polres Tanah Karo Ibda Amar Prajamanggala mengatakan pelaksanaan patroli dan razia guna cipta kondisi Kamtibmas di tengah masyarakat dilaksanakan siang dan malam di beberapa lokasi dengan humanis dan profesional, mengantisipasi asusila maupun tindak kriminal yang kemungkinan dapat terjadi seperti kekerasan premanisme, pungutan liar, perjudian, minuman keras, dan lain sebagainya. Melaksanakan razia operasi pekat di mana kita mengamankan satu pasangan di lokasi okup di daerah Tigapanah. Ya. Dan operasi pekat ini akan berlangsung sampai kapan nih Pak? Akan berlangsung selama kurang lebih 2 minggu. Diharapkan patroli dan razia penyakit masyarakat dan tindak kejahatan ini dapat menciptakan rasa aman, nyaman, dan kondusif seperti saat ini Kamtibmas menjelang bulan puasa Ramadan. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makanan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti. Maskermu, jagalah jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun, badan sehat, bangsa kuat. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pembangunan gereja diharapkan mampu meningkatkan lagi di tengah dicanangkannya tahun kesehatian. Di gereja HKBP misalnya, melalui tahun kesehatian pembangunan sarana dan prasarana gereja kian cepat tercapai.
Gereja HKBP pada berbagai belahan dunia saat ini terus melaksanakan pembangunan baik pembangunan sarana maupun prasarana gereja demi kemajuan gereja maupun jemaat utama dalam hal membantu para jemaat yang kurang mampu. Hal ini dapat dilaksanakan dengan melakukan berbagai upaya agar gereja kian maju, bukan saja dari sisi pembangunan mental spiritual, juga dari sisi ekonomi jemaat. Di antara jemaat yang berkomitmen dalam memajukan pembangunan sarana dan prasarana gereja adalah Gereja HKBP Agul, Resort Medan 4, Jalan Gereja, Kota Medan. Terkait dengan dicanangkannya tahun kesehatian lingkungan HKBP, maka telah diwujudkan dengan membentukan kembali panitia pembangunan maupun panitia tahun kesehatian untuk tahun ini. Seluruh jemaat gereja ini dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana gereja diharapkan mempunyai komitmen yang kuat dalam kebersamaan untuk pembangunan gereja dan juga untuk mewujudkan kesejahteraan gereja maupun kesejahteraan bagi jemaat. Kolaborasi kedua kepanitiaan ini diharapkan mampu lebih meningkatkan lagi pembangunan gereja karena masih ada lagi yang perlu dibangun untuk memerlukan dana yang masih relatif besar. Harus kita siapkan kebutuhan untuk pelayanan kepada jemaat kita dan terutama peningkatan sumber daya manusia untuk para generasi muda kita ini. Karena apa? Kita berkeinginan, bercita-cita agar generasi muda dari Seagul ini adalah menjadi panutan dan bahkan juga di pimpinan di gereja, pimpinan di negara ini. Kalau tidak kita siapkan tempat yang nyaman dan kita tidak siapkan yang bisa melayani, menguatkan iman sehingga mereka akan jauh daripada kejahatan-kejahatan. Dengan adanya kolaborasi kedua panitiaan ini, yaitu panitia pembangunan dan panitia tahun kesehatian, maka diharapkan akan mampu menggerakkan seluruh potensi jemaat dan majelis gereja bersama dengan para pendeta. Dengan demikian, diharapkan tujuan pembangunan gereja dan jemaat gereja ini kian cepat terrealisasi. Apa yang menjadi tujuan daripada HKBP yang Seagul, ya sebenarnya bukan hanya Seagul tetapi distrik bahkan sampai ke pusat. Harapan kita satu itu adalah sehati dan sepikir, itu dulu yang nomor satu. Sehati sepikir dalam menanggulangi dan menyelesaikan apa yang memang menjadi suatu tujuan daripada masing-masing daripada gereja HKBP. Juga ibu-ibu ini punya talenta ya yang diberikan Tuhan untuk ibu-ibu, dan dengan talenta ini kami juga boleh membimbing dan membina ibu-ibu dan seluruh jemaat, baik itu Naposo Bulung dan sekolah minggu. Kami boleh berkolaborasi, apakah itu dengan juga jemaatnya dan juga dengan pemerintahan, ya kami akan bekerja sama supaya kita boleh ya menjadi bagian daripada bangsa dan negara ini. Jemaat Gereja HKBP Agul Resort Medan 4 harus bersatu dalam memajukan kehidupan bergereja. Dengan demikian, dikemukakan Pendeta Resort HKBP Agul, Pendeta Tumpal Willy Rumapea pada kebaktian Minggu hari ini. Di Gereja HKBP Agul hari ini pelaksanaan prokes COVID-19 secara ketat masih terus dilakukan. Meski demikian, jemaat dengan sukacita hari ini mengikuti kebaktian Minggu. Kebaktian Minggu hari ini mengambil topik bersukacita dalam Tuhan. Pendeta Tumpal Willy Rumapea menyatakan, bersukacita dalam Tuhan memberi makna yang sangat mendalam bagi kemajuan hidup bergereja, termasuk dalam hubungan sesama jemaat dan dengan orang lain. Dikatakan tahun ini HKBP mencanangkan tahun kesehatian yang diharapkan mampu menggugah dan menciptakan kebersamaan di antara jemaat dalam memajukan kehidupan bergereja, termasuk membangun sarana dan prasarana gereja. Demikian halnya hari ini Gereja HKBP Agul kembali melantik kepanitiaan pembangunan gereja yang dilakukan bersamaan dengan kepanitiaan tahun kesehatian tahun 2022 maksud kami. Dengan adanya kedua lembaga kepanitiaan ini, maka diharapkan kian meningkatkan pembangunan gereja yang sampai saat ini masih membutuhkan bantuan dari semua pihak, termasuk para anak-anak jemaat yang berada di perantauan. Sarana gereja dan sarana pembangunan gedung sekolah minggu serta pembuatan kantin untuk menjual hasil UMKM diharapkan secepatnya direalisasikan di gereja ini, yang juga sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan jemaat yang kurang mampu. Hingga saat ini di Gereja HKBP Agul, proses tahapan pembangunan terus diprogramkan sehingga diharapkan dalam waktu yang tidak lama lagi secepatnya selesai. Kita harapkan dengan
pembangunan yang harus ditindaklanjuti itu akan punya dampak yang baik kepada pelayanan kita. Apa dampaknya? Ketika ada fasilitas yang kita dapatkan di sini, fasilitas itu akan kita pergunakan untuk pelayanan. Kita akan buat program dalam tahun kesehatan ini, bagaimana gereja HKBP Siagul juga bisa berkontribusi dalam hal ekonomi dengan gereja-gereja atau jemaat yang ada di kampung. Apa hasil pertanian mereka itu bisa disalurkan di kota ini, dan secara khusus HKBP Siagul akan melakukan itu, akan melaksanakan itu. Dan juga kita juga mendengarkan ada program-program yang sangat baik. Misalnya ada jemaat kita yang tidak punya apa-apa dan mereka bersekolah. Ya, jadi gereja kita juga akan ambil bagian untuk mendukung mereka dalam hal pendidikan. Dari pantauan pada kebaktian minggu hari ini, kebaktian hanya dilaksanakan 2 sesi terkait pelaksanaan pelantikan kepanitiaan di gereja ini. Kebaktian minggu juga dilakukan hanya 1,5 jam guna penerapan prokes COVID-19 secara ketat. Jemaat Kristiani bersukacitalah, dan sukacita tidak datang sendiri tetapi melalui tuntunan Tuhan. Demikian dikemukakan Pendeta Resort HKBP Desa Teladan Pendeta Elzaz Humasak Wiliater Siahaan pada kebaktian hari ini. Pendeta Elzaz Humasak Wiliater Siahaan mengatakan untuk merealisasikan sukacita adalah dengan melaksanakan firman Tuhan, termasuk dalam hidup berdampingan dengan orang lain. Dikatakan jika umat menghadapi berbagai permasalahan harus dihadapi secara bersama-sama sehingga bisa keluar dari permasalahan yang dihadapi. Demikian halnya dalam kehidupan beragama, jemaat Kristiani senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian diharapkan jemaat Kristiani dalam kehidupannya selalu bersukacita. Demikian halnya menurut Pendeta Elzaz Humasak Wiliater Siahaan, pada masa pandemi COVID-19 harus senantiasa berpegang teguh kepada Tuhan dan selalu mengikuti peraturan pemerintah yang menjadi wakil Tuhan untuk menuntun masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik dan juga benar. Dikatakan upaya pemerintah dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19 diantaranya telah dilakukan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan dan harus selalu ditaati semua umat sehingga pemerintah benar-benar mendapatkan dukungan penuh dari umat dalam memutus mata rantai pandemi COVID-19. Pendeta Elzaz mencontohkan bahwa vaksinasi telah diikuti seluruh jemaat gereja ini, mulai vaksinasi dosis pertama hingga dosis ketiga booster. Demikian halnya pelaksanaan prokes di gereja ini terus ditingkatkan seiring dengan berbagai perubahan PPKM yang terjadi di Kota Medan saat ini. Nama minggu kita, Minggu Letare, bersukacita lah. Kita harus meraih sukacita itu. Bukan datang sendiri, bukan mimpi sukacita itu, tapi kita harus melakukannya. Bagaimana kita melakukannya? Sebagaimana firman Tuhan, kita harus mendengarkan tuntunan dari Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kehidupan sehari-hari, kita senantiasa melaksanakannya dengan sebagaimana kehendak Tuhan, supaya kita hidup berdampingan dengan orang lain di dalam kehidupan beragama. Kita senantiasa mendahulukan Tuhan. Itu saya kira, sehingga kita senantiasa boleh hidup bersukacita karena Tuhan akan memberkati kita dan segala kesalahan kita akan diampuni oleh Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Salah seorang jemaat Lombok P. Saragi menyampaikan syukur karena masih tetap bisa mengikuti kebaktian minggu ini. Tetap berjalan dan aman dan lancar karena pemerintah juga telah memberikan peluang atau kesempatan kepada para jemaat untuk melaksanakan beribadah. Namun tetap melalui prokes protokol kesehatan dan tetap memakai 3 masker dalam pelaksanaan ibadah ini. Di mana dalam suasana COVID-19 ini memang kita sebagai umat Kristiani tetap semangat walaupun dalam suasana COVID ini, di mana tetap tantangan dan problema dalam kehidupan harus disikapi dengan keimanan yang lebih baik dan tetap semangat dalam menghadapi perjalanan hidup ini.
Pemirsa, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat dari Fiktim 61 Kota Tanjung Balai mengadakan santunan kepada 500 anak yatim yang berada di Kota Tanjung Balai. Kegiatan tersebut dilakukan dalam menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi. Santunan dilakukan di Gedung IP Kota Tanjung Balai. Bantuan yang berupa santunan kepada 500 anak yatim di Kota Tanjung Balai dihadiri dari tokoh masyarakat Fadli Nurzal dan tokoh pemuda, tokoh agama, dan seluruh kepengurusan dari Lembaga Fiktim 61 Kota Tanjung Balai, serta ratusan anak yatim. Fiktim 61 ini merupakan lembaga yang lahir dari kepala lingkungan sebanyak 61 kepling di Kota Tanjung Balai yang lahir pada tahun 2018 dipecat. Ketua Fiktim 61 menyampaikan bahwa santunan yang diberikan kepada 500 anak yatim tersebut murni dari anggota dan kepengurusan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Ini kegiatan bidang sosial almarhum yatim yatim sebanyak termasuk Kota Tanjung Balai, khususnya anak Kota Tanjung Balai. Tujuannya untuk menyentuh, memperhatikan pada anak yatim dan saat ini kami rasa sangat-sangat agak tidak terpedulikan. Sebanyak 500. Simbolis yang kami hadirkan di sini dikarenakan konteks kami yang Polres hanya 100 yang bisa dihadirkan di sini, maka 100 yang kami hadirkan di sini, selebihnya kami distribusikan masing-masing tempat. Fiktim 61 dan seluruh kepengurusan mengatakan bahwa santunan yang diberikan dapat bermanfaat dan berguna bagi keluarga dari anak-anak yatim tersebut. Semoga kegiatan ini terus berkelanjutan dalam berbuat kebaikan kepada masyarakat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Utara mengambil sumpah pergantian antara waktu anggota DPRD di ruang rapat paripurna kantor DPRD di AE Kanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pergantian antar waktu ini terkait menggantikan 4 dari 5 orang oknum anggota DPRD yang terlibat penyalahgunaan narkotika pada tahun 2021 yang lalu. Setelah melalui proses hukum terbukti penyalahgunaan narkoba, 5 orang oknum anggota DPRD yang tertangkap tangan mengkonsumsi narkoba jenis pil ekstasi di salah satu tempat hiburan di Kota Kisaran pada tanggal 7 Agustus tahun 2021 yang lalu. Akhirnya, Badan Kehormatan Dewan dan masing-masing parpol memberhentikan anggota DPRD Labuhan Batu Utara. Pada rapat paripurna khusus pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, Ketua DPRD Kabupaten Labuhan Batu Utara melantik dan mengambil sumpah 2 orang anggota DPRD hasil PAW, yakni dari Partai Golkar, Sugito menggantikan Khairil Anwar, dan dari Partai Hadura, Syaputra Daulay menggantikan Jainal Samosir menjadi anggota DPRD masa periode tahun 2019 sampai 2024. Ketua Badan Kehormatan Dewan DPRD Labuhan Batu Utara, Salmon Sijabat, menjelaskan bahwa 1 orang lagi yang belum di PAW adalah dari Partai Persatuan Pembangunan. Meskipun pihaknya sudah menyurati partai yang bersangkutan, namun sampai saat ini pihaknya belum menerima keputusan dari pimpinan partai untuk mengisi kekosongan anggota DPRD dari Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Labuhan Batu Utara. Antar waktu atas nama Sugito menggantikan Khairil Anwar Penjahitan dari Partai Golkar dan saudara Umar Syaputra Daulay dari Hanura menggantikan Jainal Samosir. Kasus antariksa Kisaran. Itu apa kasus penyalahgunaan narkoba atau gimana gitu Pak? Iya, betul. Sudah berapa anggota dewan yang di PAW Pak? Sampai saat ini 4 orang. 4 orang Pak ya? Ya. Jadi tinggal 1 orang lagi Pak ya? Tinggal 1 orang. Sementara itu, Indra Surya Bakti Simatupang selaku Ketua DPRD Labuhan Batu Utara mengatakan, selain hari ini mengambil sumpah 2 orang PAW anggota DPRD, sebelumnya beberapa bulan yang lalu beliau juga telah mengambil sumpah 2 orang PAW anggota DPRD dari Partai PAN, yakni Joni menggantikan Giat Kurniawan dan Daulat Sodang Purba menggantikan Febri Gultom dari Partai Hadura. Pemirsa, galian C ilegal marak di Kabupaten Toba. Pemerintah Kabupaten Toba dan pihak penegak hukum belum menertibkan galian C yang tidak memiliki izin tersebut. Beginilah video amatir warga tersembunyi pada saat pengambilan gambar di lokasi galian C di Kecamatan Lumban Julu dan di Jalan Bypass Balige.
Dampak galian C di Kecamatan Lumbanjulu sangat beresiko tinggi, terutama masalah persawahan, di mana sawah baru siap tanam sudah terkena banjir akibat erosi galian C yang sangat dekat dengan persawahan warga, sehingga masyarakat sangat khawatir akibat aktivitas galian C tersebut. Di Kecamatan Lumbanjulu, galian C dampaknya di aliran sungai di dekat lokasi tambang terkena imbas dari hasil penambangan tersebut, apalagi pada saat musim penghujan sehingga persawahan masyarakat rusak, bahkan air Danau Toba ikut tercemar akibat tambang tersebut. Dinas Lingkungan Hidup dan Perizinan Kabupaten Toba hingga saat ini belum dapat menindak para pelaku galian C ilegal yang ada di Kabupaten Toba. Ya, efek sampingnya memang sama masyarakat di sini cukup beresiko tinggi, Pak. Terutama masalah tanaman persawahan. Ini sawah baru siap tanam sudah kena banjir akibat erosi dari galian C yang di atas sana. Ya. Jadi sama masyarakat juga di sini khawatir, Pak. Kalau itu bendungan itu tiba-tiba itu jebol, ada orang mancing di sini kayak kemarin itulah, kalau ada pas kebetulan mancing, ya apa ceritanya, Pak, udah lenyap lah kan, karena air besar datang dari bendungan itu. Sementara Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Toba, Reguel Sitorus, mengatakan pihak Dinas Perizinan Kabupaten sudah menerima aduan dari masyarakat bahwa galian C yang ada di Kecamatan Lumbanjulu dan di Jalan Baligi Bypass meresahkan warga dan galian C tersebut tidak memiliki izin. Reguel juga mengatakan berdasarkan Undang-Undang yang baru nomor 3 tahun 2020 yang dirubah kembali menjadi kewenangan pusat, sehingga kewenangan kabupaten tidak dapat untuk menertibkan galian C yang tidak memiliki izin. Tambang atau pasir dan batuan yang ada di Kabupaten Toba itu ada 15 izin, dan apabila saudara mendapati lebih dari situ, maka sisanya itu adalah tidak memiliki izin. Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 itu dirubah kembali menjadi kewenangan pusat. Jadi sebenarnya daerah ini tidak memiliki kewenangan secara kuat gitu untuk menertibkan izin-izin yang tidak memiliki izin, tapi itu bisa kita tertibkan dengan alasan menegakkan perda atau menertibkan demi tegaknya perda, yaitu perda ketentraman dan ketertiban umum. Itu ada di Dinas Satpol PP. Pemirsa, akibat mengemudi ugal-ugalan, sebuah mobil truk pengangkut sekam padi membanting setir menghindari kecelakaan dan menabrak salah satu rumah makan. Dari kejadian tersebut, 2 penumpang truk mengalami luka-luka serta kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Truk pengangkut sekam padi ini terguling di Jalan Lintas Sumatera atau tepatnya di Jalan Yosudarso, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Kuat dugaan truk yang dikemudikan Arif Budiman, warga desa Sukadame, sedang berdagai ini terguling akibat ugal-ugalan, padahal saat di lokasi kejadian Dialin Sum sedang padat. Kejadian berawal dari saat truk melaju kencang datang dari arah Batubara menuju sedang berdagai. Saat di lokasi kejadian, tiba-tiba sebuah minibus datang dari sebuah gang menuju jalan utama Yosudarso. Naas, untuk menghindari kecelakaan hebat, supir truk membanting sebelah kiri hingga truk yang dikemudikannya terguling akibat selain muatan truk menghantam sebuah rumah makan, 2 penumpang truk mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit. Dari kronologis kejadian, diduga sopir yang memacu kecepatan di jalan kota padat kendaraan dan tidak terlihat ada kendaraan yang di depan hendak masuk ke gang warga. Kecelakaan tidak terelakkan lagi. Kalau belakang ke sana, Pak, banyak mobil. Masih dia nyebrang. Kalau dia nyebrang dia langsung berhenti. Baling lagi nih. Iyalah, udah buangan gini. Motor mobil lain banyak orang. Pemirsa, seni drama pantomim mulai digemari generasi Z di Kota Medan. Bersama dengan itu, kini mulai bertumbuh komunitas sanggar seni di Kota Medan yang memberikan wadah ekspresi untuk berbagai usia. Salah satunya Sanggar Daily Art Pantomim Medan. Pantomim sendiri merupakan sebuah drama tanpa kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah.
di mana pantomim dimainkan oleh grup maupun solo sebagai wujud ekspresi diri seseorang dalam pencerminan kehidupan sehari-hari. Menurut pengajar pantomim Frisdo Ekardo, pantomim merupakan sebuah pembentukan karakter anak yang mana mulanya di sekolah sebagai wadah bagi seorang anak yang pemalu. Namun ketika diarahkan dan diberi wadah, pantomim bisa percaya diri serta terbentuk bakat anak. Pantomim sendiri sebuah pembentukan karakter anak sebagai wadah ekspresi. Karena saya rasa pantomim untuk Indonesia khususnya itu sudah menggeliat dan bahkan sudah dapat ruang di tengah masyarakat, dan khusus untuk Kota Medan saya rasa hari ini memiliki rasa optimis yang sangat besar karena beberapa waktu belakang saya pernah membawa pantomim Sumatera Utara menjadi peringkat 1 di nasional. Saya rasa ini menjadi ruang apresiasi yang menarik dan ini akan menjadi satu energi, satu kekuatan yang akan membangun pantomim di tengah masyarakat untuk lebih baiknya. Pantomim harus menjadi alternatif pendidikan, khususnya pada dunia anak-anak. Di sini program yang sedang kami geliat itu, bagaimana kami masuk pada ruang akademisi, artinya di mana ruang sebuah literasi melalui pantomim, bagaimana dia mampu menjadi sebuah literasi untuk pendidikan anak-anak, dan itu kami sedang membangun program untuk datang ke kampus-kampus, dan juga terakhir saya datang ke Aceh untuk membicarakan bagaimana perkembangan pantomim dan bagaimana pantomim menjadi sebuah konsep pertunjukan. Artinya pantomim tidak hanya sebatas dunia hiburan semata. Pelatih sekaligus penggiat pantomim Ririn Prabuwati mengatakan komunitas ini berawal dari kegelisahan terhadap perkembangan seni pantomim di Kota Medan, yang mana ketika momen Festival Seni Siswa Nasional, salah satu rangkaian lombanya yakni Festival Seni Pantomim, barulah sekolah-sekolah dasar di Medan mencari pelatih pantomim dan mewadahi pelatihan pantomim di sekolah. Menariknya komunitas ini setiap kali ada anak yang berlatih pantomim tidak dipungut biaya. Justru dengan senang hati, para pelatih ini berbagi ilmu serta keceriaan bersama anak-anak. Bagaimana supaya pantomim ini kita buat menyenangkan. Jadi anak-anak itu sendiri sangat banyak sekali aktivitas yang ingin mereka lakukan. Jadi dengan mengenal pantomim, anak-anak bisa mengeksplorasi kemampuan dan juga bisa bersuka cita gitu loh. Jadi mereka mencintai pantomim dan menumbuhkan kemauan dari dalam diri anak-anak tersebut untuk mengeksplorasi dan menggali lagi hal-hal baru dan bakat baru yang ada di dalam diri mereka. Kita ketahui bersama bahwa pantomim ini nanti kita harapkan bisa menjadi salah satu alternatif pendidikan untuk anak-anak dan membantu mereka untuk mengeksplorasi keinginan yang ada di dalam hati mereka. Pemirsa, tidak selamanya bakso harus berpadu dengan kuah dan sambal. Namun ada yang berbeda di Jalan Pahlawan, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. Tempat makan yang kini menjadi pilihan masyarakat sekitar dan luar daerah untuk menikmati sensasi kenyalnya bakso yang dipadukan dengan asam manisnya buah nanas. Sebagai salah satu provinsi terbesar dan terpadat di Indonesia, Sumatera Utara memiliki gudang pilihan kuliner yang unik dan mampu menggugah selera. Salah satunya bakso nanas dan bakso pecal yang berada di Kecamatan Tanjung Merawa ini makin digemari oleh masyarakat. Sejak dibuka, warung bakso Lava Ummu Akbar ini menjadi pilihan utama untuk memanjakan lidah dengan menikmati sensasinya. Kekenyalan bakso daging sapi dicampur dengan sambal cabai dan dipadukan dengan asam manisnya buah nanas. Pemilik warung bakso Glugur Santoso menjelaskan, ide ini berawal dari kesukaan istrinya pada buah nanas. Namun muncul ide ini memadukan dengan usaha bakso yang sedang dirintis. Hasil dari ide ini ternyata mendapat respon positif dari pelanggan yang ingin menikmati bakso dengan cara yang berbeda. Maka setelah menu bakso nanas yang berisi bakso daging, mie, buah mangga, timun, wortel, dan layaknya rujak kini menjadi menu andalan. Selain bakso nanas, seharga Rp30.000, bakso pecal juga dikreasikan untuk terus berinovasi agar para pelanggan tidak bosan menikmati menu yang ada. Awal cerita bakso rujak ini, istri itu suka nanas. Nah, ditinggalin nanas, kayaknya cocok ini kayak kuliner untuk buat bakso itu. Jadi dibuatlah, rupanya penampilannya menarik. Nah, jadi banyak orang yang suka nanas, jadi
iseng-iseng istri itu dibikin lah namanya bakso muda. Jadi ada campuran buah, ada pedesnya, ada manisnya gitu. Ini karena di sini ada menu bakso lapa dan baksonya itu benar-benar pedas, jadi buat saya ketagihan buat kesini. Dan tadi saya makan bakso pecel, yang membedakannya adalah kuah pecelnya yang pedas, yang buat ketagihan dan enak banget daripada bakso biasa yang cuma kuah dan sambal. Jadi bakso pecel itu benar-benar menu yang luar biasa bagus ya, dan ide yang menarik. Warung bakso dengan geliat ekonomi kreatif ini menawarkan 15 varian bakso dengan harga relatif terjangkau, mulai dari harga Rp12.000 hingga Rp45.000 per porsi, dan dibuka setiap hari dari siang hingga 9 malam. Selain itu, warung ini tetap menerapkan prokes COVID-19. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami terus mengimbau kepada Anda untuk tetap menerapkan prokes COVID-19 yang dengan ketat, dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir dengan menggunakan sabun. Saya Hafiz Eko Diantoro. Dan saya Ziva Zahrenis. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore dan sampai jumpa.